Wa qala aidun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati paman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Shadaqallahul azim al-mukarram wal mutarram, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, keluarga besar dari mempelai pria Bapak Syafi'i Harja Dinata STMM beserta Ibu Penny Handayani, keluarga besar dari mempelai wanita Bapak Deis dan Ibu Ina almarhum yang dalam hal ini diwakili Bapak petugas dari kantor urusan agama Bapak Junaidi yang sudah berjalan, lebih khusus kedua mempelai pria dan wanita Fikri dengan Neng Anissa yang baru saja telah melaksanakan akad nikah, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul di sini, bisa silaturahim, bisa duduk di sini. Tentunya ini takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memenuhi undangan sohibul hajat atau sohibul bait berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah. Lahir ke alam dunia ini mengalami 4 keramaian. Pertama, ramai ketika kita lahir ke alam dunia. Yang kedua, ramai ketika kita dihitan. Yang ketiga, ramai ketika kita dikawinkan. Bukan dikawinkan, ditikahkan. Kalau kawin nggak perlu ramai-ramai, itu orang pikir ya. Oh juga apri kalau ramai ya. Iya. Tapi ketika kita dikawinkan, yang keempat, ketika kita nanti akan meninggalkan dunia ini akan ramai. Banyak orang yang takziah sama kita. Dan takziah itu merupakan salah satu nasihat. Kafa min mauti mau'izatil hasanah. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Nanti juga kita akan begitu. Nah, saya tanya mau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kira-kira di antara 4 keramaian ini mana nomor berapa yang paling suka, yang paling senang, yang paling nikmat? Nomor berapa, Pak? 3. Di antara 4 keramaian ini yang paling senang, yang paling gembira, yang paling nikmat nomor berapa? 3. Nomor 3. Tahu nomor 3. Ini yang paling nikmat. Sampai sekarang saya yakin pikir dengan Neng Anissa ini pada hari ini dia nikmat, dia senang, dia bahagia. Kenapa? Hari yang dinanti-nantikan. Hari yang dinantikan pada hari ini ternyata bukan saja jadi impian, tetapi jadi kenyataan. Dan alhamdulillah, Fikri juga senang, yang Anissa juga senang. Nah sekarang jangankan pengantin baru, Pak Ustadz, Rifki bukan Fikri. Rifki ya? Ya. Rifki, maaf. Rifki kakaknya. Rifki ya. Sedangkan jangankan pengantin baru, mungkin pengantin lama juga ingin nampak lagi. Betul Pak? Tapi takut sama yang tua barangkali gitu ya. Ini, jadi barusan kita sama-sama sudah menyaksikan. Untuk itu, agar di antara kita, di antara kedua mempelai ini merasa tentram, merasa tenang, merasa mawaddah warahmah. Tentunya di antara keduanya harus masing-masing tahu akan kewajibannya. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Jadi pertama, kewajiban suami tentunya memberikan nafkah lahir dan batin. Akimaha ijatu anta, kasih makan apabila kamu makan. Jadi
Dia pulangnya kemudian mampir di restoran. Betul Bu? Mampir di restoran, dia enak-enakan makan ayam ikan gurame. Girang pulang istrinya sama ikan teri. Itu namanya tidak hadir. Ini lagi, apalagi pembewa perempuan lain, itu jangan sampai terjadi. Rifki jangan sampai seperti itu. Jadi apabila kita makan, istri juga keluarga harus makan di rumah. Nah yang kedua, kewajiban sebagai suami, walatat di wajah. Walatat di wajah artinya sekesal apapun, semarah apapun suami, sebenci apapun suami sama istrinya, jangan pukul wajah. Wajah istri udah cakep-cakep mau dipukul, jadi cerewet banget, jadi jelek. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika istri yang durhaka, ketika istri yang melawan sama suami, nasihatin sama suaminya. Enggak mempan juga nasihatin, pisah tempat tidur. Enggak mempan nasihatin, enggak mempan juga pisah tempat tidur, pukul. Tapi jangan pukul wajah. Kayak kita didik anak kita Pak, kan disuruh ngurus Sofia di sholati ijabara bersakasinina wa ijabara bersakasinina madribu alaiha. Suruh anak-anakmu apabila sudah mencapai umur 7 tahun, suruh sholat. Dari 7 tahun sampai 10 tahun nggak mau sholat juga, pukul. Tapi anak kita jangan sampai dipukul kepalanya pecah, repot juga kita orang tuanya. Begitu tuh istri, jangan sampai digampar mukanya. Cukup dinasihatin, pisah tempat tidur, dan yang terakhir tadi Pak, ya, kalau bisa dipukul jangan sampai luka. Ya, hanya sekedar untuk peringatan. Yang ketiga, kewajiban suami, wala tuqabi, jangan moyok, ngeledek sama istri. Udah jadi rumah tangga sekian tahun, timbul berubah, meledek sama istri, moyok sama istri, jelekin sama istri, atau mau istrinya hitam, hitam kemana lo? Jujur banget, hitam. Kata istrinya, gua dijelekin juga, dihina juga, dipakai juga kok. Itu kewajiban suami, jangan moyok sama istri. Dulu waktu pacaran kemana? Waktu hitam aja dikata manis, betul tuh? Hitam aja dikata manis, pesek aja dikata mancung, kurus aja dikata gemuk, apa aja nggak kelihatan indah semua. Ketika pacaran, pas masuk rumah tangga berubah, segalanya sudah terlihat. Kejelekan istri terlihat, kejelekan suami terlihat, maka kedua-duanya harus mempunyai tanggung jawab. Wala tuqabi, jangan moyok anak istri. Yang keempat, jangan nginep di tetangga. Gimana tuh? Jangan nginep di tetangga. Rifki ya. Rifki pulang dari kerja, mungkin mobil macet pusing. Udah aja dia di rumah Anda. Jangan gitu, dua jangan gimana? Ya. Kenapa? Karena memang ini godaan suami. Kan cek peribahasa, rumput tetangga lebih tebal daripada rumput sendiri. Itu kan, rumput tetangga lebih tebal. Makanya sebagai Neng Anissa nih harus bisa dandindun. Apa dandindun? Dandan untuk Arifki bersolek, ya, dandan bersolek, minyak wangi, mau sampai kondangan wangi, tidur sama suami, bawa. Harus bisa pandai-pandai berdandan. Dan din agamanya, alhamdulillah ngerti agama. Dunianya cantik bersolek untuk suami, agamanya ada, dunianya ada. Jangan pilih istri dan itu. Apa dan itu? Gede ada, kemudian apa? Sambutut. Gede ada kan? Sambutut.
Jadi harus dan lindun, harus bisa dandan, pandai dandan dan bersolek di depan suami. Itu kewajiban sebagai seorang suami ya, singkat saja. Kewajiban sebagai seorang istri terhadap suaminya. Kewajiban seorang istri kepada suami cuma dua tuntutannya, tapi besar pahalanya, besar juga akibatnya kalau melanggar. Pertama, kewajiban Neng Anissa kepada Rifki, taat sama suami, taat patuh sama suami selama perintah itu benar, selama perintah itu tidak melanggar syariat. Kalau disuruh mau, kalau diajak mau. Kata Nabi begini, idza da'a rajulun imra'atun ila firas fa'abat fabata dhauban la'anatahul malaikah hatta subiha. Jika seorang laki-laki suami mengajak istrinya ke tempat tidur, fa'abat, istrinya nolak sampai suaminya marah banget, Allah melaknat dan para malaikat sampai subuh. Fa'abat, menolak. Tapi kalau nolak syar'i ya, artinya gini, kalau istrinya lagi sakit, mana kalau sakit dipaksain aja. Iya, kalau istri lagi sakit, cuma lagi goreng ikan mas tinggalin Neng Anissa. Cuma lagi goreng apa ya, lagi nyuci tinggalin kalau istri suami ngajak. Kalau lagi gosok tinggalin kalau suami ngajak. Jangan sampai kita kena laknat Allah dan malaikat sampai subuh. Sekalipun istri lagi baca Quran, tuh, sampai segitunya. Istri lagi baca Quran, suami ngajak, istri nolak, tinggalin dulu baca Quran, itu udah dulu. Jangan sampai kita istri dilaknat oleh malaikat Allah. Ya, itu sebagai apa? Istri yang taat sama suami. As-solihatu, ciri istri yang soleh, qanitatun hafizatul ghaib. Istri yang solehah, taat sama suami, memelihara dirinya ketika suami enggak ada. Bahkan kata Nabi, al-mar'atu sholihah idza nazarta 'alaiha, apabila dipandang ke istri, ditilik ke istri, dilihat ke istri, sejuk, menyenangkan. Yang dipandang sama suami cembetut mulu. Ada apa gitu kan? Itu kata Nabi. Yang kedua, idza ghaba anha haqiqah. Jika memang suami tidak ada keluar rumah, pelihara istri di rumah, harus jaga diri. Jangan sampai bebas suami saya nggak ada, semaunya di rumah. Ya. Yang ketiga kata Nabi, iza amar ta'atu. Apabila diperintah sama suami, hendaklah taat, ya, melaksanakan perintahnya suami. Itu yang ke satu, ya, taat sama suami, kewajiban sebagai seorang istri. Yang kedua, kewajiban seorang istri kepada suaminya, dia harus berbakti, ya, berbakti kepada suami, berbakti dari segala hal, selama tidak menyimpang tentang ajaran agama. Nah, lalu yang terakhir nih, saya sampaikan yang terakhir, ini udah siang ya. Yang terakhir, kewajiban berdua antara suami istri, ya. Kewajiban berdua. Tentu yang pertama, kewajiban berdua kita bersama antara Arif dengan Anissa ini. Nanti kalau sudah punya keturunan, ya, punya anak, masing-masing membesarkan, masing-masing mendidik, ya, anak keduanya mau dibawa kemana tuh anak kita? Didik kepada hal yang baik, didik kepada ajaran agama, didik kepada akhlak anak kita. Karena rumah tangga itu ibarat kita roda yang ditarik oleh dua sapi. Sedangkan penumpangnya anak-anak. Nah, anak-anak kita sebagai penumpang itu, kita sebagai sapi, mau ditarik kemana? Nah, ya, mau dijadikan jalan yang baik. Karena kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, setiap anak yang dilahirkan adalah suci, tergantung orang tuanya. Mau dibawa kemana anaknya? Tergantung orang tuanya. Yang kedua, kewajiban berdua itu berbakti kepada orang tua. Orang tua itu siapa? Yang orang tua sendiri, yang mertua. Ya, mungkin yang
Anissa, dengan makhluknya, ya mungkin dari saudara-saudaranya ya, dari pamannya, dari kakeknya dan sebagainya, itu tetap berbakti. Jadi berbakti kepada orang tua kita dan orang tua mertua. Yang ketiga, yang terakhir, kewajiban berdua suami istri, hendaklah dia menjaga kekurangan suami, menjaga kekurangan istri. Jangan Neng Anissa di mana-mana udah rumah tangga sekian tahun, kekurangannya Arifi diceritakan sama tetangga. Jangan, ya. Begitu Arifi kekurangan Neng Anissa diceritakan sama tetangga. Jangan juga, karena Neng Anissa menceritakan kekurangan suami seolah-olah dia menelanjangi diri sendiri. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Kalau Anissa menceritakan kejelekan suami, Neng Anissa menceritakan diri sendiri. Begitupun Arafi menceritakan kejelekan istri, sama aja. Dia juga menceritakan mencelaki diri sendiri. Karena istri pakaian suami, suami pakaian istri. Untuk itu saya tadi pesan sama Arif tidak. Katanya gini, pesannya apa Bu? Pak, katanya gini, ikan sepat, ikan gabus, ya, ikan patin, ikan lele, apalagi ikan lohan. Lebih cepat, lebih bagus Pak Ustaz. Ceramahnya jangan bertele-tele, aku udah nggak tahan. Ya, itulah Bu ya, dari saya. Kita semuanya mendoakan Arifi ini dengan Neng Anissa yang akan melaksanakan jenjang rumah tangga, kehidupan rumah tangga, membangun rumah tangga. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat dan keluarga mudah-mudahan diberikan suara sakinah, mawadah warahmah, dan mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita semua pernikahan hari ini mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ke depan Arifi dengan Anissa menjalani hidup rumah tangga, tentunya tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Mudah-mudahan nanti diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah, waktunya solihah, dibarakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bilana wa walidayya amin. Tadi acara disuruh langsung doa aja Ustaz. Ya, mari kita doa.